Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus Allah. Stop mendukakan Roh Kudus. Hati itu sumber hidup atau mati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan pesan-pesan penting berupa khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saya beri judul Stop Mendukakan Roh Kudus dan Jagalah Hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh menunjukkan penjabaran dan penjelasan yang begitu praktis dan sederhana, tapi benar-benar berkaitan langsung dengan kehidupan kita, yaitu pesan khotbah atau renungan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, maka ada baiknya saya membacakan firman Tuhan untuk kita dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 31. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bisa lepas dari karya Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 dengan jelas mengatakan, dan kalau ia datang, ini maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, maksudnya tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, secara khusus yang menjadi sorotan kita, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan keberdosaan diri kita oleh karena tidak percaya kepada Yesus. Dan karena Roh Kudus telah menginsafkan, maka kita pun membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Kita pun dimampukan untuk beriman dan percaya kepada Yesus dan segala karya yang dilakukan. Secara khusus dalam karya puncak kematiannya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun pernah berjanji kepada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, supaya ia tinggal dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sejak Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Kalau itu merupakan karya Roh Kudus, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tapi ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, yang namanya Roh Kudus, karakternya adalah kudus. Ketika saudara dan saya tidak merelakan hidup untuk dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, dan akhirnya kita hidup di dalam dosa, berkompromi dengan dosa, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita menjadi berduka, menjadi bersedih, karena kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita, bahkan memberikan garansi dan jaminan bahwa kita akan menerima secara penuh dan lengkap apa yang dijanjikan oleh Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan menyuguhkan pesan-pesan yang sangat berharga dari kebenaran firman Tuhan yang dijabarkan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saya berharap masing-masing kita mendengar, menyaksikan, dan menyimaknya dengan penuh kesungguhan. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Hati kita ini bukan rumah hantu. Hati kita ini rumah Roh Suci. Pertimbangkan kembali apa yang tersimpan di hati Anda, apa yang keluar dari hati Anda, agar hari-hari hidup kita, sisa usia yang Tuhan berikan, kita tidak sampai memiliki cara hidup yang salah. Karena apabila hati manusia dikuasai oleh iblis, maka sebetulnya dia sedang mendustai Roh Kudus, sedang mendukakan Roh Kudus. Itu sama dengan kontra statusnya rumah Roh Kudus. Tetapi ini bukan tempat kegiraan Roh Kudus. Apabila hatimu dikuasai oleh setan, ya itu sudah pasti tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada jealous, tidak boleh ada hati. Itu semua sampah-sampah. Itu semua sampah-sampah yang bau busuk, yang tidak boleh tinggal di hati orang percaya. Itu semua sarang penyakit. Hati itu sumber hidup atau mati. Apabila hatimu didiami Roh Kudus, di sana terpancar kehidupan. Tapi apabila hati seseorang dipenuhi oleh sampah, apakah sampah itu? Ya tadi, kebencian, iri hati, dendam, dengki. Itu semua sampah-sampah berbau busuk yang akan terpancar keluar di mulut Anda, di wajahmu kelihatan, wajahmu gelap apabila hatimu busuk. Tidak ada sukacita. Yang ada hanya duka cita, sumut-sumut keluh kesah. Orang yang dikuasai hati oleh iblis, dia mendukakan Roh Kudus. Maka Pastor mengajak Bapak Ibu sekalian hari ini, stop. Hati kita itu mabuk Roh Kudus. Dunia sudah berubah. Kemarin hati kita dicuri oleh dunia. Makanya stop, kau mencuri hatiku. Roh Kudus yang mengalir deras dalam hidup kita. Stop mendukakan Roh Kudus. Tapi Pastor, saya orang pendendam. Stop. Kamu harus berjuang di arena supaya kamu tidak terus menyimpan sampah dendam itu. Tapi Pastor, aku orangnya sensitif, baper, dan pemarah. Stop! Itu arena gelanggang pertandingan Anda. Jangan manja. Jangan hidup baper melulu. Tapi hiduplah sebagai orang yang menghargai Roh Kudus. Mau bagaimana lagi? Roh Kudus mau menjadikan hatimu rumahnya. Hargai. Mengomong jorok, pikir sejuta kali. Mau gosip, mau fitnah, ataupun nyakiti hati orang, pikir jutaan kali. Kenapa? Karena semua akan terbiasa dari apa yang Anda lakukan. Kalau Anda suka ngomongin orang, cek, itu terus akan berbuah-buah lebat. Tapi kalau hatimu melayani, cinta hadirat Tuhan, kata-katamu tutur bahasa Roh Kudus yang mengurapi, disenangkan, lihat buah-buahnya itu kelihatan Bapak Ibu. Kenapa sih hati itu mau merencanakan perbuatan yang jahat?
Jadi kejahatan itu muncul dari dalam hati. Makanya dalam kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah dompetmu. Oh no, jagalah pikiranmu. Juga bukan, kata Amsal 4:23. Tapi masalahnya bukannya kita harus fokus pada penampilan only, juga bukan fokus di aksesoris. Jagalah hatimu, maka nanti mulutmu akan terjaga, pikiranmu akan terjaga, telingamu akan terjaga. Telinga kita bukan tempat sampah. Telinga kita ini tempat untuk masuk firman Tuhan. Berani gak kira-kira kalau jalan ke pasar nih, ke kantor nih, di angkutan umum nih, ada orang mulai bergosip nih, stop! Telingaku ini untuk dengar sabda firman Tuhan. Jadi hati bukan tempat untuk merencanakan perbuatan jahat, tapi hati adalah tempat di mana kita memasyurkan, mengagunkan, tempat deep, tempat tenangnya firman ini tumbuh subur. Sebab apabila hatimu ini merencanakan yang jahat, sampah, busuk, bukan hanya sekedar membuat Anda rugi, dan juga bukan hanya berdampak buruk bagi sesama manusia. Kalau Anda perhatikan Kisah Rasul pasal 5 ayat 4 bagian B, bagian terakhir ya, engkau bukan mendustai manusia. Kalau kau berbuat jahat dalam hatimu, merencanakan yang jahat dalam hatimu, itu bukan hanya dampak buruk untuk dirimu sendiri, engkau juga sudah bisa memberikan dampak negatif. Padahal selalu Pesah memberikan Anda teladan, contoh, kesaksian, berdampak positif. Tapi apabila hati kita tidak kita jaga, itu akan memberikan dampak negatif kepada sesama kita. Dan yang celaka, kita melawan Tuhan, kita mendustai Tuhan, kita menyangkal Tuhan. Tuhan percaya kita dikasih jadi rumah Roh Kudus, tapi kita salah gunakan, itu kan penyangkalan. Jangan lagi ya Bapak Ibu mendustai Tuhan dengan cara menyimpan kejahatan di hati kita.